لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mematangkan persiapan operasional dalam menyambut fase puncak di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna. Ya, berikut laporan reporter Gigi Irfan dari Mekah, Arab Saudi. Di Arafah tinggal menghitung jari, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mematangkan persiapan operasional dalam menyambut fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna. Petugas haji melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan tenda. Fokus utama adalah memastikan fasilitas tenda seperti kesiapan tenda ber-AC dan ketersediaan air bersih bagi jemaah haji Indonesia. Bergeser di Musdalifah, petugas turut mengecek akses jalan, penerangan, serta titik-titik tempat pengumpulan batu untuk prosesi lempar jumroh nantinya. Berlanjut ke Mina, tempat di mana para jemaah haji akan bermalam. Selama prosesi mabit, kesiapan tenda juga menjadi fokus utama para petugas. Yang terakhir yakni kawasan Jamarat untuk melihat kesiapan jalur dan pengamanan saat jutaan jemaah akan melaksanakan lontar jumroh. Secara bergelombang, persiapan telah mencapai lebih dari 90%. Mereka menargetkan semua fasilitas siap 100% maksimal 2 hari sebelum puncak haji di tanggal 9 Zulhijjah. Nantinya di Mina akan dibentuk 8 sektor ad hoc dan 10 pos pantau yang tersebar di sepanjang rute Jamarat. Selain itu, untuk menjawab kebutuhan penanganan cepat dalam situasi darurat, dibentuk pula 5 titik Mobile Crisis Rescue atau MCR di lantai 3 Mina. MCR ini menjadi pos taktis yang memiliki kemampuan mobilisasi tingkat tinggi yang membantu jamaah dalam kondisi krisis, khususnya di kawasan terowongan Mina. Tim PPIH menggunakan sistem estafet evakuasi yang sudah terbukti ampuh pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya. Saat petugas di pos ad hoc atau MCR mendapati jemaah yang pingsan atau kelelahan, mereka akan melakukan penanganan cepat di lokasi terdekat. Dengan konsep estafet ini tujuannya memastikan seluruh jamaah Indonesia bisa menjalankan ibadah puncak hajinya dengan selamat, lancar, dan penuh khusyuk. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, demi memastikan jemaah haji tetap mendapatkan makanan yang layak, sehat, dan bercita rasa Nusantara selama puncak haji, petugas menyiapkan makanan siap saji. Makanan siap saji ini menjadi solusi inovatif agar jemaah haji Indonesia tetap mendapatkan asupan gizi di tengah keterbatasan waktu dan kondisi saat puncak haji. Dengan menggunakan teknologi tinggi, makanan ini dipastikan steril dari bakteri dan kuman sehingga dapat dikonsumsi hingga 18 bulan tanpa perlu dipanaskan ulang. Terdapat 6 jenis lauk khas Nusantara seperti rendang ayam, rendang daging, dan opor ayam. Lauk-lauk diproduksi di Indonesia dan diimpor ke Arab Saudi. Sementara nasi dimasak oleh Masyarik Mitra Lama Pelayanan Jemaah Haji Indonesia. Setelah proses repackaging, makanan akan dikirim ke 205 hotel tempat menginap jemaah. Nantinya, setiap jemaah akan menerima 1 kardus berisi 6 porsi, terdiri dari 2 sarapan dan 4 makan siang serta makan malam. Makanan siap saji ini adalah makanan yang dikelola dengan teknologi tinggi, menggunakan mesin ritot bertemperatur serta bertekanan tinggi, sehingga semua kuman bakteri mati dan makanan tersebut dapat dikonsumsi sampai 18 bulan tanpa perlu proses pemanasan ulang. Diimbau bagi jemaah setelah kemasan dibuka, makanan harus segera dikonsumsi dan tidak disimpan untuk kemudian hari demi menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Ya, pemirsa, tim pengawas haji DPR RI tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, Arab Saudi. Ya, kehadiran tim was haji di Arab Saudi tak hanya mengawasi penyelenggara ibadah haji, melainkan juga mencari solusi dari berbagai permasalahan. Tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, Arab Saudi pada Selasa 27 Mei malam waktu Arab Saudi. Kehadiran tim pengawas haji di Arab Saudi bukan hanya mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dari layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi, tetapi juga mencari solusi atas permasalahan yang timbul pada musim haji tahun ini.
Tahun ini petugas penyelenggara ibadah haji PPIH bekerja sama dengan 8 syarikah untuk melayani kebutuhan jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi. Tahun ini tim WAS DPR memposisikan tidak hanya sebagai pengawas, tapi juga mendukung, mencari langkah. Karena kebijakan Saudi kita pahami bahwa sekarang sudah ada beberapa syarikah yang melayani, kalaupun itu pilihan kita. Karena sudah pilihan ya harus kita sesuaikan. Karena problem kita adalah problem yang terpisah keluarga karena lain syarikah yang melayaninya, maka kita ingin supaya pemerintah Indonesia bisa melakukan pemahaman apa yang kita rasakan ini. Sementara sejumlah fasilitas tambahan telah disiapkan syarikah di tenda-tenda yang ditempati jemaah haji Indonesia, baik di Arafah dan Mina. Syarikah juga menyiapkan skema murur dan tanazul bagi jemaah lansia dan disabilitas. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasca viral tidak mencantumkan secara eksplisit keterangan non-halal, pemilik dan manajemen ayam goreng Widuran terancam pidana. Ya, para pelanggan ini yang dirugikan bisa mengajukan gugatan class action dan membawa kasus ini ke ranah hukum. Rumah makan ayam goreng Widuran mendadak viral. Bukan karena rasa dan aromanya, namun karena bahan pengolahannya yang diduga menggunakan minyak babi alias non-halal. Ironisnya, pihak manajemen ayam goreng Widuran diduga menipu para pelanggan mereka dengan tidak mencantumkan keterangan produk non-halal secara eksplisit. Tak hanya itu, diduga rumah makan ayam Widuran menutupi fakta ini sejak tahun 1973. Hal ini membuat pemerintah Kota Solo menutup rumah makan ayam Widuran untuk sementara sambil melakukan penyelidikan. Ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Ya, pemirsa, tidur berkualitas merupakan hal terpenting bagi kesehatan, apalagi bagi lansia. Iya. Ya. Kita bukan lansia tapi mementingkan tidur berkualitas. Benar. Juga. Nah, pemirsa, salah satu brand popok dewasa ternama bersama Fakultas Kedokteran UI ini mengumumkan bahwa penggunaan popok bersirkulasi dapat memperbaiki kondisi kulit serta mendukung perbaikan kualitas tidur bagi lansia. Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh pada 28 Mei, Unicam Indonesia bersama Clinical Research Supporting Unit dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia melakukan riset tentang popok berbahan breathable atau bahan bersirkulasi. Konferensi pers yang dihadiri oleh sejumlah pakar di bidang kesehatan kulit, kualitas tidur, dan perwakilan Kementerian Kesehatan, serta rumah sakit di kawasan Jabodetabek menyampaikan hasil riset bahwa popok dewasa Lively Type Rekat dengan 100% bahan bersirkulasi terbukti dapat memperbaiki kondisi klinis kulit pada area popok dan mendukung perbaikan kualitas tidur pada orang lanjut usia. Kondisi kulit pada area popok yang baik akan menurunkan risiko terjadinya luka dekubitus. まず我々ね、ユニチャムっていうのは世界的に会社の事業の目的自体を共生社会の実現っていうのに置いてます。ユニチャムインドネシアのビジョンとして、やっぱりこのインドネシアで仕事をさせていただく以上、すべてのインドネシアの人々に愛される企業になりたいと、結果としてそれが我が社の価値につながるというふうに考えています。 Pemilihan produk popok dewasa yang mendukung kesehatan penggunanya dinilai sangat penting. Produk yang telah melalui riset dan penelitian menjadi faktor yang harus diutamakan dalam memilih produk popok dewasa.
Jadi memang penting ya untuk menggunakan produk yang memang baik begitu ya. Yang apalagi kalau misalnya produk ini sudah didukung oleh suatu penelitian ya, tentunya itu akan sangat baik begitu ya. Jadi terbukti memang baik untuk mendukung kesehatan kulit begitu. Dari produk kita berbicara tentang kualitas tidur, memang sangat penting untuk penggunaan produk-produk yang dapat menunjang kualitas tidur. Unicam berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat simbiosis Indonesia yang sehat, mandiri, nyaman, dan bahagia melalui produk penyerapan yang berkualitas. Dari Jakarta, Steven Patinama, Rama Romadona, iNews melaporkan.